Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sama waras. Alhamdulillah sama doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang lagi sedih jangan sedih aja. Gimana puasa kalian lancar? Masya Allah, kalian buka sama apa cuy? Tadi Kaisam buka sama pentol sama sambal terasi. Wis mantap. Masya Allah, besok puasa lagi. Iya, puasa bukannya nambah kurus, nambah kayak Tisam. Pertama buka ya cuy ya, bukan minum es teh manis tapi ngopi. Aduh, kayaknya tuh hidup tuh mumet kalau nggak ngopi. Aduh, Masya Allah. Buat kalian nih yang nungguin kayak Tisam kok nggak gibah-gibah, temenin sahur dong kayak Tisam. Wes, ini video mungkin nemenin kalian sahur ya cuy ya. Ayo kita gibah. Wes, gibah kayak Sam. Ada domestic helper yang ditangkap polisi cuy. Karena dicurigai dia ini berkomplot dengan penyusup yang ke rumah majikannya mencuri brankas. Ini polisi mencurigai domestic helper ada kerjasama sama penyusup yang mencuri brankas majikannya. Loh kok bisa ya kan? Siapa Kaisam? Indonesia ya kan? Nggak disebutin cuy domestic helpernya ini dari India, Bangladesh, Filipina, Indonesia nggak disebut, tapi domestic helper, ya kan, berarti kita juga patut waspada, ya kan. Nah, jadi ceritanya di tanggal 29 coy, jam 5 sore, ini polisi mendapatkan telepon dari majikan yang rumahnya ini di daerah Satin Pasrud ya coy ya, di Jalan Satin Pas ya coy ya. Nah, di situ di salah satu flat itu majikannya meninggalkan rumah ya kan, mungkin ada dia pergi ke Cina dulu ya kan, pergi dari rumahnya ini menitipkan rumahnya ke domestic helper si Cece ini. Cece, saya pergi dulu ya kan, dari tanggal 27 sampai tanggal 29, 27, 28, 29, 3 hari nih ditinggal majikannya. Kalian kalau ditinggal majikan ngapain? Serasa rumah sendiri kah? Hati-hati nih, jangan sampai majikan kalian pulang dari luar gitu kan, kalian malah ketangkep polisi. Ini kayak ini ya kan. Jadi si majikan ini melaporkan ke polisi gara-gara saat dia pulang ke rumahnya dia kehilangan brankas cuy, brankas. Nah, di dalamnya itu isinya barang-barang berharga. Kira-kira apa ya cuy? Duit, emas, ya pokoknya barang-barang berharga lah ya cuy ya. Bisa sertifikat rumah, bisa emas, bisa dolar ya kan. Nah, dia ini menanyakan ke Cecenya, Cece, kok brankas saya hilang katanya, ya kan. Nah, saat majikan ini menanyakan ke si Cecenya, si Cece ini baru ngaku kalau misalkan, iya majikan, saya tanggal 27 malam, itu saat buang sampah, saya itu diancam pakai pisau katanya. Loh, kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Jadi saat majikannya ini menegur si Cecenya atas kehilangan berangkasnya, si Cece ini baru ngaku bahwa di tanggal 27 katanya cuy, saat dia ini mau buang sampah malam hari ya, di tong sampah, itu ada laki-laki yang mengancam dia dengan sebilah pisau. Maksud kayak Tisam, ngancemnya untuk apa gitu? Apakah domestic helper ini cantik ya kan? Kan bisa jadi ya cuy ya. Ya kan, atau apa yang mau dicuri dari domestic helper yang sedang buang sampah? Ini kan pertanyaannya, ya kan? Iya kan, ngapain coba? Hei, mana duitmu? Kan dia lagi buang sampah, ngapain juga diancam pakai pisau ya kan? Ini kan nggak masuk logika ya cuy ya. Akhirnya majikan ini curiga ya cuy ya. Jadi si majikan ini menghubungi pihak polisi. Saat polisi ini datang ke rumahnya majikan, dicek CCTV-nya cuy, dan ternyata benar ada perampok, ada penyusup yang menggondol ini brankas. Jadi bukan si domestic helpernya cuy yang ngegondol gitu. Ada penyusup yang masuk ke rumah majikannya dan menggondol brankas tersebut. Dan alhasil, Cece, kamu ikut ke kantor polisi. Loh, kok bisa gitu si Cecenya yang dibawa ke kantor polisi gitu? Padahal dia sendiri aja mengatakan bahwa dia aja diancam gitu kan. Kan berarti ada potensi, ada hubungannya nih. Orang yang mengancam si Cecenya ini adalah pelaku penyusup yang ada di rumah majikan. Tapi kita salah cuy. Polisi itu nggak bisa dikibulin, ya kan? Polisi itu nggak bisa mempercayai
sandiwara kita. Secara logika ya, saat kalian diancam di tanggal 27, kenapa nggak langsung ngomong sama majikan? Majikan, ada laki-laki loh yang ancam. Iya kan? Posisinya kalau misalkan kamu yang diancam, coy, gimana? Kayak sama aja ya, yang kuat strong kayak gini saat diancam kayak gitu ya pasti Kaisam akan minta bantuan. Ya kan, shock kan pastinya. Apalagi saya, Kaisam, emak-emak udah diancam pakai pisau, udah perketek, ya kan? Pastinya akan menghubungi 99 untuk meminta perlindungan. Bener nggak? Apalagi di rumah kita nggak ada siapa-siapa, bener nggak? Iya, ya kan? Loh, ini kok aneh, didiem-diem aja gitu. Baru ngaku saat majikannya kehilangan berangkas. Nah ini yang membuat si polisi ini curiga. Ya wis, ayo ikut kamu ke kantor polisi. Jadi dicurigai domestic helper ini adalah bagian dari pencuri penyusup yang merampok berangkas majikannya. Waduh. Ya, maka dari itu nih, banyaknya teman-teman ya, banyaknya domestic helper di luar sana yang punya pacar orang luar yang nekat seperti ini. Memanfaatkan nih rumah kosong, nggak ada majikannya. Ya kan, memutar gimana caranya supaya tidak dicurigai. Ujung-ujungnya ketangkap juga. Ya kan, jadi benar Kaisam, dia adalah bagian, ya ini lagi diselidiki polisi. Nah untuk itu, apa sih, pembelajarannya ya cuy, kalian tuh jangan macam-macam di sini. Kalau misalkan kalian nih memang iya nih, bagian dari pelaku, ya benar-benar kalian itu ya, nggak ada takut-takutnya. Itu bukan rumah kita gitu. Kalian maksudnya tuh ditinggalin, Cece, titip ya rumah saya, ya kan? Kan majikan kita lagi nggak ada cuy, ya kan, suara cicak aja kayak Kaisam itu kedengeran cuy. Kaisam itu keluar, ya kan, pasti pipis gitu kan setiap malam itu. Kok kalian itu ngorok nggak ada, tahu-tahu ada orang masuk gitu, bener nggak? Mungkin dalam pemikirannya si Cece-nya itu ya nanti juga ketangkap CCTV kan ada orang yang ngambil, bukan saya, iya kan? Tapi polisi itu tidak sebodoh itu guys. Ini ketangkep ini si domestic helper, dibawa sama polisi. Nah Kaisam gimana kalau fitnah? Gimana kalau misalkan si Cece itu memang nggak tahu gitu? Kali lagi, kalau misalkan kalian dituduh, kalau misalkan diri kalian meyakini bahwa kalian bukan bagian dari mereka, katakan Om Ci, biarkan polisi itu yang membuktikan bahwa kalian itu terlibat atau enggak. Jangan pernah mengakui sesuatu apa yang dituduhkan kalau misalkan memang kalian benar-benar jujur coy. Ya, cuma dari kasus ini udah curiga sih sedari awal menurut Kaisam. Orang kita diancam kok di tanggal 27, kenapa baru ngaku saat majikan kehilangan berangkas? Ini kan yang membuat curiga ya cuy ya. Aduh, biarkan polisi yang membuktikan apakah domestic helper ini bagian dari mereka. Cuma sekarang beritanya udah muncul di berita lokal, membawa-bawa domestic helper. Ini kan berarti kita itu gagal ya cuy ya, menjaga rumah majikan saat ditinggal 3 hari aja. Nah buat kalian nih yang dititipi rumah majikan, tolong profesional kerja ya. Saat kalian mendengar suara-suara yang aneh, cepat keluar, cek. Kalau misalkan memang ada keadaan yang membahayakan, jangan lupa langsung 999, help. Oke? Apalagi kalian diancam di luar, iya kan? Tolong lah cuy. Aduh, pusing. Menurut kalian gimana? Apakah Cece-nya ini bagian dari perampok itu? Atau difitnah? Menurut kalian gimana? Aduh, dari cerita yang Kaisam ceritain ke kalian, kira-kira kita curiga nggak sih kalau misalkan yang ngerampok itu pacarnya si Cece-nya ini sendiri? Aduh, ada-ada aja ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Jangan terlibat kasus apapun kriminal di Hongkong ya cuy ya, karena ini akan mempengaruhi visa kerja kalian. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa masuk lagi ke Hongkong. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Hati-hati dan tetap menjadi pekerja migran yang jujur, profesional, amanah, dan bisa menjaga kepercayaan majikan. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.